Bab 152. Sayang, nanti kalau Mas ketiduran dan mereka masih ada di sini buat nanyain Mas, bilang aja udah baik-baik aja. Suruh aja mereka pulang duluan. Iya, Mas. Untuk beberapa saat saja lelaki itu tertidur begitu pulas di pangkuan Naura. Perlahan ia pun menarik kakinya dan meletakkan kepala sang suami dengan hati-hati. Cepat sembuh, ya, Mas, bisik Naura. Perempuan itu cium kening dan pipi suaminya. Kemudian, 127. Membenarkan selimut dan melangkah keluar dari kamar itu. Gimana keadaan abang, Lau? Tanya Sally begitu melihat Naura. Masih terdapat gurat kekhawatiran tentu saja. Pasalnya, abangnya itu termasuk manusia yang jarang sekali sakit. Kalau sudah sakit, membuat semua orang jadi cemas karenanya. Udah menendingan kayaknya, Sel, ucap Naura. Sally pun menggiring Naura untuk duduk di sofa ruang tamu villa tersebut. Di sana semua orang duduk dan berkumpul menunggu kabar terbaru dari kondisi Braga. Kak Yuda bakal ada seminar besok, jadi nggak bisa nginep sehari lagi. Dev juga nggak bisa karena besok dia harus berangkat ke Swiss. Naura terdiam untuk sesaat. Ia pun mengkhawatirkan kondisi sang suami. Atau kita bisa bawa saja Braga, Naura, saran Dev. Kan tidak harus Braga yang menyetir. Naura pun berpikiran yang sama. Namun suaminya itu sepertinya sangat pulas dalam tidurnya. Bahkan tidak tega membangunkan atau mengusiknya. Lagi pula, lelaki itu berpesan agar semua orang pulang terlebih dulu. Enggak, Dev, ucap Naura lembut. Mas Braga masih ingin istirahat di sini. Dia pesan kalau kalian berangkat duluan aja. Besok kami pulangnya. Sally tertegun mendengarnya. Lapun tidak tahan untuk berbisik. Jadi beneran udah baikan, nih. Naura terdiam untuk sepersekian detik, namun kemudian tersenyum ke arah Sally. Gue lagi nyoba, Sel. Doain aja. Sally pun langsung memeluk Naura dari samping. Begitu senang saat sahabatnya ini mau melunakkan hatinya. Taks, Naura. Gue seneng banget tahu, enggak? Semoga kalian baik-baik terus ya. Enggak ada keributan atau salah paham lagi setelah ini. Amin. Usai bercengkerama beberapa saat, akhirnya rombongan Yuda, Sally, Diva dan juga Dev pun pergi meninggalkan villa milik Braga tersebut. Bahkan Niar ikut serta sebab perintah dari Hans agar ikut pulang bersama Hans. Lelaki itu mencoba memberikan ruang untuk Naura dan Braga. Usai mengantar semua orang ke halaman di mana mobil terparkir, Naura pun kembali masuk ke dalam villa. Udara di daerah ini benar-benar menyegarkan, membuatnya ingin berlama-lama pemandangan yang indah itu. Non, bibik rebus jagung ini. Mana tahu Non suka, ucap salah satu pekerja villa itu. Manis rasanya. Mana tahu Non suka. Naura yang baru saja masuk ke dalam rumah dan langsung disambut dengan jagung manis di hadapannya pun langsung membawa dirinya untuk duduk di sofa. Wah, boleh, Bik. Kebetulan udah lama banget nggak makan jagung rebus. Dingin-dingin begini pasti enak. Asisten rumah tangga tersebut pun ikut menemani Naura. Iya, Non. Selagi hangat. Wanita parubaya itu mengambil satu buah jagung tersebut dan membukanya dari kulitnya. Ini, Non, saya bukain. Wah, makasih, Bik.
Wanita itu kemudian melipir ke dapur dan datang kembali membawa segelas teh hangat yang kemudian ia taruh di atas meja. Nah, ini teh hangatnya. Repot-repot, Big. Makasih, ya, ucap Naura sopan. 128. Enggak, Non. Sama sekali enggak repot. Bos seneng akhirnya villa ini ada yang mengunjungi. Udah lama Tuan dan Nyonya nggak kesini. Pasti pada sibuk banget, ya, Non. Iya, Big. Semua pada kerja. Mungkin kalau ada kesempatan mereka pasti kesini. Untuk beberapa saat obrolan ringan itu terjadi. Naura begitu menikmati jagung manis yang terasa begitu lunak tersebut. Teh hangat itu bahkan membuat perutnya terasa nyaman. Alhamdulillah, kenyang, Bo. Sekali lagi makasih ya, Bi. Iya, Non. Sama-sama. Ya sudah, kalau begitu Bibik izin ke dapur lagi. Iya, Big. Usai bersantai sejenak, Naura pun melangkahkan kakinya menuju kamarnya Braga. Ia ingin memastikan keadaan sang suami. Lelaki itu bahkan masih nyenyak dalam tidurnya. Suhu tubuhnya masih lumayan hangat, tapi tidak sepanas tadi. Hati Naura pun tenang karenanya. Menit-menit pun berlalu, Naura berjalan ke sekitar villa untuk melihat-lihat pemandangan. Sore akhirnya tiba. Naura yang merasakan gerah keluar dari kamar sang suami dan menutup pintu dengan hati-hati. Ia hendak pergi ke kamarnya dan membersihkan diri. Di dalam kamar mandi yang lumayan luas itu, Naura melepaskan semua pakaiannya dan meletakkannya di keranjang kotor. Shower hangat pun ia kucurkan, perlahan membasahi tubuhnya yang terasa begitu lengket. Klik. Suara pintu kamar dikunci. Seorang pria yang kini tubuhnya terasa lebih segar selepas seharian tertidur pulas pun ikut melucuti pakaiannya dan ikut menyusul sang istrinya ke dalam kamar mandi. Mas, ucap Naura terkesiap saat tiba-tiba tubuhnya dipeluk dari belakang. Biasakan pintu kamar dikunci, sayang.